I'm Yorobun and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas salah satu novel fantasi yang cukup viral juga, yaitu Dune. By the way, untuk versi terjemahan Indonesianya, pada buku pertama ini dibagi menjadi 2 buku. Dan video ini aku akan membahas buku pertama Dune part 1-nya yang ini sekaligus akan menjadi first impression aku dengan serial Dune. So without any further ado, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke poin-poin reviewnya, terlebih dahulu akan aku sampaikan sinopsis atau garis besar ceritanya. Untuk buku ke-1 ini menceritakan awal mula perjalanan dan juga petualangan Paul Atreides, di mana ayahnya yang bernama Duke Leto diperintahkan untuk memimpin sebuah planet gurun bernama Arrakis. Seperti julukannya, dalam Arrakis ini seluruh permukaannya itu merupakan padang pasir, di mana di sana itu air sangat sulit didapat dan juga menjadi barang yang sangat berharga. Tetapi di Arrakis ini terdapat rempah bernama melange, I don't know how to pronounce it, tapi tulisannya seperti ini. Nah, rempah tersebut itu memiliki khasiat yang luar biasa, yaitu bisa memanjangkan usia dan juga nilai jualnya itu sangat tinggi. Maka tidak heran jika pada akhirnya banyak hal yang harus dihadapi oleh Paul dan juga keluarganya, seperti pengkhianatan, penyerangan, dan juga kudeta untuk merebut kekuasaan atas planet Arrakis. Next, mari kita lanjut ke poin-poin reviewnya. First of all, I just want to say that the writer is such a genius person. Karena dari segi premis cerita dan juga konsep pendukungnya itu benar-benar sangat rapih, seperti sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan matang. Di sini tuh banyak sekali istilah-istilah aneh dan asing yang menjadi aspek pendukung cerita. Tapi aku merasa bahwa istilah-istilah tersebut bukan sekedar ide iseng belaka yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan, melainkan istilah-istilah asing tersebut dikonsep sedemikian rupa dengan penuh konsiderasi, terlihat dari akhir buku yang menyertakan glosarium dari istilah-istilah asing tersebut. Dan di sini pun penjelasannya disampaikan juga secara detail, mendalam, dan juga mendasar. Jadi ketika membaca buku ini tuh rasanya seperti kita sedang membaca sejarah nyata yang kisahnya itu benar-benar terjadi. Nggak heran juga sih, soalnya butuh waktu 6 tahun riset untuk penulis bisa melahirkan karya seepik ini. Kalau untuk plotnya tergolong slow pace, karena di buku pertama ini masih banyak pengenalan tentang Arrakis dan juga teknologi maupun adat istiadatnya. Ada sih beberapa konflik di dalamnya, tetapi menurut aku konflik di buku pertama ini belum begitu berat. Tapi itu bisa dimaklumi karena novel Dune ini kan ada 6 buku. Dan untuk terjemahan Indonesia di buku pertama itu dibagi menjadi 2. So memang perjalanan ceritanya itu masih panjang. Jadi nggak heran kalau di buku pertama part 1-nya ini masih dalam tahap pengenalan. Meski begitu, di buku pertamanya ini juga sudah ada plot twist yang bisa dibilang cukup mengagetkan lah. Cuma jujur aja ya, awalnya aku agak struggle ketika membaca bukunya karena aku harus beradaptasi lagi dengan berbagai hal di dalamnya. Pertama, yaitu nama-nama tokohnya yang menurut aku sangat asing. Untuk nama tokoh utamanya itu mudah diingat ya, tapi banyak nama-nama tokoh lain yang menurut aku sangat ribet dan cukup susah untuk dihafalkan. Kemudian aku juga harus beradaptasi dengan dunia atau latar tempat di mana cerita ini dibangun. Awalnya agak susah untuk aku bisa membayangkan atau mengimajinasikan dunia tersebut dengan segala teknologi dan juga adat istiadatnya yang cukup baru buat aku.
Namun dari teknologi dan juga adat istiadat yang dijelaskan di dalamnya yang menurut aku masih cukup asing, tapi banyak yang menarik buat aku. Salah satunya adalah steel suit. Itu adalah teknologi yang menurut aku sangat keren, dimana steel suit merupakan sebuah pakaian yang umum digunakan oleh orang-orang yang tinggal di planet tersebut. Nah, pakaian itu punya teknologi untuk mendaur ulang cairan yang keluar dari tubuh kita seperti keringat, kemudian uap dari napas kita, dan kemudian air hasil pendaur ulangan itu nanti bisa diminum kembali. Teknologi tersebut diciptakan karena tentunya di planet tersebut air sangat susah untuk didapat. Selain itu ada juga tradisi untuk meminum air rebusan orang yang sudah meninggal, dan masih banyak lagi adat istiadat maupun teknologi yang sangat baru buat aku. Kalau nggak salah juga, Dune ini kan novel klasik ya, jadi dari diksinya pun lumayan terasa perbedaannya dari novel-novel sekarang yang aku baca. Banyak kosakata baru yang aku jumpai ketika membaca novel ini, tapi terkadang juga aku agak nggak mudeng gitu kalau udah sampai pada dialog antara pemimpin dan juga orang penting lainnya, apalagi dibalut dengan perpolitikan. Karena jujur aku sendiri juga buta dengan dunia politik, so agak susah gitu untuk aku bisa memahaminya. Apa mungkin karena kapasitas otak aku yang kurang tajam? I don't know. Tapi ya itulah rasa struggle yang aku alami ketika membaca novel ini. Tapi ternyata aku lumayan enjoy dengan hal itu, karena dari sini aku nggak cuma baca novel aja, tapi aku juga sambil belajar, memperkaya diri dengan kosakata baru, terus belajar untuk memahami politik dalam suatu pemerintahan. Dan karena ini juga merupakan novel fantasi science fiction, aku juga lumayan banyak belajar tentang ilmu sains, karena di dalam buku ini juga melibatkan bidang ilmu tersebut. Meskipun Dune ini merupakan sebuah novel fantasi, tapi ternyata cukup kompleks ya aspek-aspek di dalamnya. Menggambarkan bahwa memang penulisnya itu adalah seorang yang cerdas dan memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Dan untuk novel Dune buku pertama part 1-nya ini aku kasih rate 3,8 dari 5 bintang dulu, karena aku belum menemukan greget dalam ceritanya. Cuma aku cukup yakin serial ini tuh sangat berpotensi untuk aku sukai karena kompleksitas di dalamnya. Gak sabar juga aku pengen baca novel keduanya, dan kayaknya supaya seru akan aku bikin reading vlognya kali ya. Jadi buat teman-teman yang sudah baca novel Dune ini, gimana pendapat teman-teman? Bisa share di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe untuk yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!